Selamat siang. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Mbak Isma. Ya, narasumber kita sudah hadir nih Bapak Ibu, nanti sama Bu Pre atau Bu Titin dari SD Taman Sari 01. Ada Bu Ani, ada Bu Arifa, ada Bu Dewinta, Bu Septi, Bu Endang, Bu Enjang, Mbak Erna, Bu Erna, ada Bu Putri, ada Pak San, ada Bu Tia, ada Bu Lis, ada Bu Sri Rahayu, ada Bu Umi, ada Bu Isti. Kita tunggu teman-teman yang lain, G. Ini nanti yang sambutan juga Bu Jumi, jadi kita tunggu juga Bu Jumi. Selamat siang. Selamat siang. Tenang. Tadi tak cari Bu, di mana jenengan Bu? Aku mau nganu Mbak. Nini penjaga kuloro. Oh, iya motornya Pak iki mau ono wali murid di sekolah konsultasi. Iya tadi motornya ada. Kok orang Jidan mau Rene? Ame Rene? Hah? Ame Rene? Iya tadi mau ke situ terus nggak jadi. Udah di sini aja. Nek mau HP utang yo, tuwepot ketemune. Tapi mana? Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya absen dulu, ya. Bapak Ibu. Dari SD Negeri 21, apakah sudah hadir? Bisa nih Mbak Isma. Dari SD 1, apakah sudah hadir? SD 21, maaf. Apakah sudah hadir SD 21? Belum. SD 23? Oh, belum ada juga. SD Purwosari 1.
Oh, sudah ada. SD Negeri Purwosari 2. Belum. SD Tlogowungu 01. Purwosari 2 sudah, Mbak. Oh, Purwosari 2 sudah. Tlogowungu 01. Sudah. Tadi ada Bu Umi, oh ya kayak Bu Umi. Tlogowungu 02 sudah ya. Ada Pak Anwar, ada Bu Isti, ada Bu Tiah. Tlogowungu 3. Halo Bu Dewita. Ada Bu Enja. Selamat siang. SD Taman Sari 1. Hadir. Hadir. Ya, halo. Halo Brenda. Taman Sari 2. Iya, hadir. Hadir. Taman Sari 3. SD Taman Sari 3. Oh iya, hadir. SD IT, Ali kelas. Oh, hadir Pak Muhammad Tuli. Gua 1 sampun napa dereng nggih? SD Negeri Gua 1. Tadi ada Mbak Endang kok. Harusnya ada. Atau off. Oh, sudah ada ya, ada Bu Endang ya. Oke, Gua 3. Gua 3. Tadi kayaknya udah ada Bu Jumi ya? Bu Jumi. Udah ada ya Bu Jumi ya? Iya tadi ada. Tapi ini nggak ada namanya Bu Jumi. Tadi pakai akun lain kelihatannya. Tadi ada. Oh, tadi ada. Ya. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya, biar nanti tidak terlalu siang kita selesainya. Sudah siap direkam? Ya, Mbak. Mbak Arifah? Bu Arifah? Sudah siap merekam? Siapa ya? Kemarin yang merekam siapa nggih? Saya itu Mbak dokumentasi. Iya, maaf, tulis. Sudah siap tulis? Mbak Isna. Dalam Ini ada sambutan kepala ketua KKG. itu Bu Cumi nanti yang sambutan. Oh iya. Bon, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu. Selamat datang kami ucapkan dalam acara webinar online praktik baik pendekatan deep learning untuk pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful yang diselenggarakan oleh komunitas belajar Gugus Ki Hajar Dewantoro. Pagi ini Kamis 13 Maret tahun 2025. Dan dalam waktu 1 jam ke depan, kurang lebih, saya Wara Istana Maulana akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Jumiah MPD, Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tlogowungu. Yang kami hormati Bapak Tri Harmono, MPD, Ketua Gugus Ki Hajar Dewantoro. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SD Segugus Ki Hajar Dewantoro, dan yang kami hormati juga narasumber kita Ibu Prihandini SPD dari SD Negeri Taman Sari 01. Tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini.
Selamat pagi Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya ucapkan pagi ya, biar kita semangatnya terus pagi meskipun sedang berpuasa hari ini. Ya. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dimanapun jenengan berada. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat berupa nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama di Ombel ini dalam keadaan sehat dan semangat. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa dampak positif dan membawa kebaikan juga kebermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Sebelum webinar ini kita mulai, mohon izin saya menyampaikan beberapa informasi terkait webinar hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mematikan mikrofon selama pemaparan materi oleh narasumber. Yang kedua, nanti link absen akan dibagikan kurang lebih jam setengah 12 atau di tengah-tengah acara. Silakan Bapak Ibu yang peserta webinar dari luar gugus, jadi link absennya hanya dari Bapak Ibu yang di luar gugus Ganjar Dewantara bisa absen untuk mengisi data sertifikat. Selanjutnya pada sesi diskusi dan tanya jawab, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan dalam kolom chat atau bisa langsung bertanya dengan narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Terus ya langkah selanjutnya yang keempat, dimohon nanti Bapak Ibu jangan keluar room dulu ya sebelum acaranya selesai, karena nanti terakhir kita tuh ada door prize loh. Siapa tahu nanti dapat voucher takjil gitu ya, voucher Uber di mana gitu ya. Nanti ditunggu ya sampai acaranya selesai, jangan buru-buru untuk langsung keluar Zoom ya. Nanti kita ada door prize yang menarik. Nanti sama Bu Adik Lia. Nah, itu tadi beberapa peraturan di webinar kita pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu bisa tenang dan mendengarkan dengan khidmat. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa
Sebelum kita mulai kegiatan webinar online pada pagi hari ini, kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kami lanjutkan acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini dari Ibu Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Tlogowungu, Ibu Jumiah MPD. Kepada Ibu Jumi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Yang saya hormati Ketua Gugus Ki Hajar Dewantara, yang saya hormati juga Ketua Komunitas Belajar Kombel Ki Hajar Dewantara, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, baik dari Gugus Ki Hajar Dewantara maupun dari gugus yang lain yang hadir pada siang hari ini di ruang virtual ini dalam rangka KKG seperti rutin ya. Sudah kesekian kalinya kita bertemu secara maya maupun secara luring terkait KKG di Kombel Gugus Ki Hajar Dewantara. Dalam suasana yang mendung dan hujan ini kita masih tetap semangat, meskipun puasa tidak mensurutkan niat kita untuk tetap berbagi, berkolaborasi, dan dari narasumber Ibu Preh Hartini SD Taman Sari 01 yang akan berbagi praktek baik tentang deep learning ya, mulai dari mindful learning, kemudian meaningful dan joyful learning. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf, ini saya masih di SD suatu ya, karena hujan sehingga belum bisa turun. Sekalian menunggu sampai jam 11. Setelah ini hujan reda, jadi mohon maaf nanti saya tidak bisa bersamai sampai selesai. Setelah hujan reda mungkin nanti saya akan turun kembali ke kantor. Nah, ini masih bersama teman-teman dari SD Negeri Suatu ya. Ini juga sebelah sini ada kepala sekolahnya. Karena hari ini perjalanan touring saya ke Pangi, Cabak, kemudian ke Cabak 1 dan terakhir ini di SD Suatu. Apresiasi buat Kombel Gugus Ki Hajar Dewantara luar biasa yang masih aktif menyelenggarakan KKG secara blended learning ya, dari ada luring, ada daring. Untuk materi deep learning kemarin kita sudah bertemu di luring dengan narasumber dari pengawas Bu Sri Hartati dan sudah dipraktekkan. Ini kita tinggal menunggu bagaimana praktek baiknya deep learning oleh Ibu Preh Hartini SPD dari SD Negeri Taman Sari 02. Masih semangat ya Bapak Ibu meskipun puasa? Masih Bu, masih semangat. Kombelnya masih sangat sekali ya. Semangat sekali kalau nanti dapat door prize buka bersama. Amin. Iya Mbak Isna ya? Oh, buka bersama di rumahnya masing-masing. Ya, nanti diadakan buka bersama untuk Gugus Ki Hajar Dewantara juga bagus ya, setuju ya? Setuju. Baik, karena ini waktunya juga terbatas, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Yang terpenting kita semangat untuk menimba ilmu, belajar, dan saling berbagi. Nah, yang paling bagus adalah berbagi, karena berbagi itu kita sudah mengetahui keberhasilan seseorang dalam menerapkan pendekatan atau metode deep learning. Jadi deep learning itu bukan kurikulum ya, hanya sebuah pendekatan atau strategi atau metode dalam kita menyampaikan pembelajaran yang mendalam untuk siswa.
tentunya sama dari tahun ke tahun itu juga sama pembelajaran secara contextual learning. Untuk Ibu narasumbernya sudah siap nggih? Insya Allah Bu, siap. Oh ya, terima kasih ya Bu Prihartini yang sudah bersedia. Nanti ditunggu juga praktek baik dari Bapak Ibu guru yang lain. Semangat juga untuk terima kasih kepada Bapak Ibu dari luar gugus Ki Hajar Dewantara yang telah bersedia hadir mengikuti kegiatan ini. Kita harus saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mensukseskan semua kombel yang ada di Kecamatan Plogowungu, baik kombel sekolah maupun kombel antar satuan pendidikan. Terima kasih itu dari saya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Jumia yang sudah menyempatkan untuk memberi sambutan kepada kita pada webinar hari ini. Sehat selalu ya Bu, hati-hati nanti di jalan Bu turunnya. Iya, terima kasih Bu Isna. Baik Bapak Ibu, tidak usah berlama-lama, kita langsung ke acara selanjutnya, acara inti kita yaitu nanti materi yang akan disampaikan oleh Bu Prihartini SPD dari SD Negeri Taman Sari 1. Sudah siap Bu Titin? Insya Allah. Iya, monggo Bu Titin bisa langsung menyampaikan materinya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Jumi, pengawas Korwilcam Plogowungu, kemudian juga Ketua yang saya hormati Ketua Gugus Ki Hajar Dewantara Bapak Tri Harmono, kemudian yang saya hormati juga Ketua Komunitas Belajar Gugus Ki Hajar Dewantara Ibu Itsna, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kakak, adik-adik, dan teman-teman semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar Gugus Ki Hajar Dewantara ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi ilmu yang tidak seberapa ini kepada jenengan semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita saat ini dapat berkumpul dalam acara webinar dengan keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, tema pada siang ini adalah deep learning. Deep learning untuk pembelajaran yang mindful, meaningful, dan joyful. Yang mana sangat relevan dalam upaya kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurang lebih sudah 2 atau 3 bulan sejak istilah deep learning ini diperkenalkan oleh Bapak Mendikdasmen kita, Bapak Abdul Mukti. Sudah banyak sekali yang membahasnya, termasuk tidak ketinggalan di gugus kita kemarin, KKG secara luring, sudah membahas tentang deep learning dengan narasumbernya Ibu pengawas kita, Ibu Tati, di mana kemarin sudah dijelaskan konsep-konsepnya, strateginya, bagaimana pengalaman belajarnya dengan sangat baik. Di slide beliau, saya ada satu kalimat yang sangat mengena ke saya, yaitu bahwa ada kalimat seperti ini, manusia butuh belajar, dan belajar butuh pengajar. Pengajar pun butuh ilmu pengetahuan. Itulah pendidikan. Nah, di sini saya mengartikan bahwa kita, walaupun sebagai guru, orang yang dianggap sudah tahu, itu tetap harus wajib dan harus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan, agar nanti ketika kita mentransfer ilmu pada anak, mendidik anak, itu akan hasilnya akan lebih efektif. Nah, di sini seperti kemarin dalam KKG luring kita sudah dijelaskan bahwa
pembelajaran mendalam atau deep learning menekankan pentingnya menciptakan pengalaman belajar yang berkesadaran, yang bermakna, dan juga menggembirakan bagi peserta didik. Kemudian dengan menerapkan deep learning, kita harapkan pembelajaran yang mindful dapat mengajak siswa untuk hadir sepenuhnya dalam proses belajar, memahami emosi mereka, dan mengelola pikiran dengan baik. Pembelajaran dengan meaningful dapat mendorong siswa untuk mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah mereka miliki, sudah mereka bawa. Dengan menciptakan koneksi tersebut, insya Allah anak akan mendapat pemahaman yang lebih baik. Kemudian guru juga harus menciptakan pelajaran yang joyful, menciptakan suasana belajar yang menantang, menyenangkan, juga memotivasi. Sehingga membuat anak itu antusias dan terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Bapak, Ibu, teman-teman semua, dalam webinar ini saya harapkan nantinya kita semua dapat mengaplikasikan atau menerapkan deep learning ini, pembelajaran mendalam ini dalam kegiatan praktik pembelajaran kita sehari-hari di dalam kelas. Sehingga nantinya kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Baiklah Bapak Ibu, kalau tadi diharapkan dari MC bilang mohon dimatikan mikrofonnya, tapi saya harapkan ini nanti selama webinar mohon nanti open mic, kalau bisa open kamera, karena sepanjang webinar ini nanti saya ajak sharing dan berdiskusi, tidak hanya mendengarkan saya bercerita ya Bapak Ibu teman-teman semua, karena nanti kalau hanya mendengarkan saya bercerita bisa-bisa ngantuk dan membosankan pastinya. Kita mulai saja, izin share file. Sebentar, ambilkan. Sebentar. Oke. Wah, tiba-tiba langsung di halaman ini. Bentar. Nah, kita ke halaman pertama. Seperti yang saya katakan tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semua berdiskusi, jadi tolong open mic-nya. Ini ada beberapa pernyataan dan pertanyaan setelah kita kemarin mengikuti kegiatan luring kita KKG tentang deep learning, kita akan berefleksi tentang apa yang sudah kita dapatkan atau apa yang sudah kita ketahui tentang deep learning. Di sini ada sebuah pertanyaan, deep learning itu adalah sebuah kurikulum. Pastinya sudah bisa menjawab semua karena tadi juga dibahas sama Ibu Jumi. Halo, tidurkah? Tolong dijawab dong. Ya. Aman, Mbak. Lanjut. Nah, yuk jawab yuk, deep learning itu apakah sebuah kurikulum? Bukan. Bukan, tadi kata Bu Jumi tidak kurikulum. Bukan. Deep learning Deep bukanlah learning itu pendekatan. Nah, betul Deep sekali. learning Terima itu diskusinya Pak Mukti. Oh iya. Terima kasih. Jadi benar bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan, bukan sebuah kurikulum. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengganti kurikulum, tapi bagaimana kita memasukkan atau mengimplementasikan deep learning ke dalam kurikulum kita yang sudah ada. Kemudian pernyataan kedua, deep learning itu hanya dapat diterapkan pada mata pelajaran tertentu. Bagaimana menurut teman-teman semua? Ada yang berkenan menjawab? Deep learning itu hanya dapat diterapkan pada mata pelajaran tertentu saja. Benarkah seperti ini?
Halo. Silakan berpendapat Bapak Ibu. Ya, atau kalau tidak mau di chat, di kolom chat bisa diketikkan. Enggak, Bu, harusnya itu bisa diterapkan di semua pelajaran. Iya, terima kasih Mbak Itsna. Jadi pendekatan deep learning itu, terima kasih Pak Santoso. Pendekatan deep learning itu bisa diterapkan di mata pelajaran apa saja. Tergantung kembali kepada gurunya, bagaimana gurunya ini mau mengembangkan pelajarannya, mau mengembangkan ide-idenya dengan menerapkan pembelajaran pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Kemudian pernyataan selanjutnya, nah, siswa yang terbiasa belajar secara deep learning, secara mendalam, akan kesulitan jika mengerjakan soal-soal tes yang bersifat teoristis. Bagaimana menurut jenengan semua? Anak yang biasa. Menurut saya, nggih, justru anak-anak malah akan lebih mudah karena sebelum mereka mengaplikasikan teori yang didapat, mereka kan secara konsep sudah paham. Menurut saya begitu. Jadi kalau misalnya secara konsep itu belum paham, mereka gagal paham di situ, mereka nggak bakalan dapat menganalisis dan menelaah lebih jauh tentang teori tersebut. Terima kasih. Ada pendapat lain kah? Ada yang mau berpendapat lain? Tidak. Benar sekali nggih Bu Yunan, bahwa siswa yang terbiasa belajar dengan pendekatan deep learning ini tidak akan kesulitan dengan menghadapi soal-soal teoristis seperti yang dijelaskan Bu Yunan tadi, bahwa siswa yang bicara belajarnya dengan pendekatan pembelajaran mendalam, mereka pertama akan menguasai konsep dulu. Seperti yang dijelaskan kemarin saat luring bahwa ada tahapan pengalaman belajar dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah memahami, kemudian mengaplikasikan, dan terakhir refleksi. Jelas bahwa siswa yang belajar secara deep learning tidak akan kesulitan untuk menjawab soal-soal yang teoristis. Pernyataan berikutnya, deep learning harus dan hanya bisa dilakukan di luar kelas. Bagaimana menurut Bapak Ibu semua? Apakah seperti ini? Deep learning itu hanya di luar kelas saja, hanya bisa dilakukan di kelas. Monggo, Bu Dewinta. Nggih, apakah deep learning ini hanya bisa dilaksanakan di luar kelas? Menurut saya, yang utama karena kita hampir 50% ke atas kegiatan kita adalah di indoor, maka kita wajib membuat kelas yang well-being, di mana kelas itu bisa mengakomodasi dan memfasilitasi anak sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan jenis pembelajar mereka masing-masing. Begitu saja menurut saya, Putin. Terima kasih. Betul sekali. Jadi pembelajaran deep learning tidak harus di luar ruang kelas. Karena itu tadi kembali bahwa menyesuaikan materi yang kita ajar dan juga menyesuaikan tahapan ketika kita mengajar. Ketika kita baru mau menanamkan konsep, tentunya kita menggunakan kelas untuk menjelaskan, memberi contoh secara tersirat dulu. Setelah itu baru kita mengaplikasikan, kita bisa membawa anak-anak kita untuk keluar kelas. Terima kasih Bu Dewinta. Lanjut pertanyaan berikutnya. Nah ini, deep learning itu membutuhkan banyak sumber daya dan anggaran dibandingkan pembelajaran biasa. Bagaimana menurut jenengan semua? Apakah benar pernyataan berikut? Deep learning itu butuh banyak sumber daya, butuh banyak dana dibandingkan pembelajaran biasa. Monggo silakan memberikan pendapatnya. Oke, monggo Mbak Dewinta angkat tangan lagi, silakan Mbak Dewinta. Mboten sudah tadi itu.
Yuk yang lain yuk. Bisa Ya, yuk. menurut saya tidak sih. Kita harus menyesuaikan dan apa yang ada saja dulu. Kemudian kita variasikan dan kita sesuaikan dengan kemampuan kita maupun anak-anak sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan dana yang seminim-minimnya. Tetapi karena kita didukung dana BOS, kita pun harus bisa memanfaatkan dana BOS itu dengan semaksimal mungkin dengan membuat misal media pembelajaran yang sesuai dan wah. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali lagi Bu Dewinter. Benar sekali. Jadi kita sebagai guru kita wajib memaksimalkan dulu apa yang kita punya, apa yang ada di sekitar kita. Tidak harus melulu beli, tidak harus melulu kita mengeluarkan uang banyak, tapi kita dapat memaksimalkan sekolah kita, lingkungan kita, bahkan kita memaksimalkan orang tua, tidak hanya guru sebagai sumber pembelajaran. Gitu. Next, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mengajak berdiskusi Bapak Ibu dengan menyimak cerita berikut. Saya ingin Bapak Ibu memposisikan diri sebagai siswa. Bagaimana kalau diajar sama ini namanya Bapak Tommy dan Ibu Siska. Saya akan bacakan cerita, tapi tolong jangan tidur ya. Nanti setelah saya membacakan cerita, komen gimana sih rasanya jadi murid kalau diajar dengan Bapak dan Ibu guru berikut. Nah, ini Pak Tommy. Pak Tommy adalah seorang guru yang dikenal sebagai sosok yang rajin, pintar, dan selalu penampilan rapi. Setiap hari ia datang ke sekolah lebih awal untuk menyiapkan materi pelajaran dan memastikan kelas dalam keadaan rapi serta nyaman bagi siswa-siswinya. Suatu pagi di kelas 5 tempat ia mengajar, Pak Tommy memulai pelajaran dengan menuliskan topik hari itu di papan tulis, yaitu sifat-sifat bangun datar. Dengan senyumnya yang ramah, ia berkata, hari ini kita akan mengenal mengenal tentang bangun datar. Siapa yang bisa menyebutkan contoh bangun datar? Terus beberapa siswanya mengangkat tangan. Segitiga, Pak, kata Rina. Persegi, Pak, tambah Budi. Pak Tommy mengangguk, lalu mulai menjelaskan dengan rinci tentang berbagai sifat bangun datar menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kemudian Pak Tommy itu menggambar bentuk-bentuk tersebut di papan tulis, menjelaskan jumlah sisi, sudut, dan ciri-ciri lainnya. Kemudian ia juga memberikan contoh soal sederhana dan meminta siswa mencatat poin-poin penting pada buku catatan mereka. Setelah itu, Pak Tommy memberikan perintah, sekarang mari kita coba soal ini bersama-sama sambil menuliskan sebuah pertanyaan di papan tulis. Berapakah jumlah sudut dalam sebuah segi 5? Kemudian siswa mulai menghitung dalam buku catatan mereka. Pak Tommy berjalan mengelilingi kelas, memastikan setiap anak memahami langkah-langkah perhitungannya. Setelah beberapa saat ia bertanya, siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak, kata Edo dengan penuh semangat. Jumlah sudutnya 540 derajat. Bagus sekali Edo, tepat, jawab Pak Tommy dengan bangga. Setelah itu menginstruksikan lagi. Nah, sekarang silakan kerjakan latihan berikut di buku tugas kalian. Pak Tommy akan berkeliling untuk membantu jika ada yang kesulitan. Nah, jika Anda semua, dengan semua ini, siswanya kira-kira bagaimana pembelajaran Pak Tommy ini? Halo? Bagaimana Bapak Ibu, teman-teman semua? Pembelajaran Pak Tommy ini bagaimana? Ya, Bu Yuna silakan. Terima kasih. Nek saya jadi muridnya mungkin saya ngantuk ya. Apalagi kalau teman saya yang pintar itu sudah tahu. Tapi perlu juga sebenarnya ditekankan konsep itu cuma mungkin dengan alat bantu kali ya. Jadi anak-anak dapat membedakan mana sih yang namanya sisi, mana sih yang namanya titik sudut. Gitu. Karena kebanyakan kalau
kayaknya kelas 3 ya, ada kaki sudut, nama sudut, terus titik sudut itu kebalik-balik. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yunan. Jadi benar, di sini pembelajarannya Pak Tommy ajarkan itu terkesan membosankan karena beliau hanya menjelaskan, menuntut anak hanya memahami secara kurang mendalam, hanya di permukaan saja. Pak Tommy ini memberikan penjelasan, kemudian hanya menyuruh anak mengerjakan soal tanpa melibatkan anak di dalamnya. Jadi pembelajaran Pak Tommy ini masih teacher center, berpusat pada tidak berpusat pada siswanya. Kita lanjut, kita bandingkan dengan pembelajarannya Bu Siska. Saat bel masuk berbunyi, Bu Siska memasuki ruang kelas 6 dengan senyum hangat. Hari ini kita tidak hanya belajar di dalam kelas anak-anak, tetapi kita akan langsung mengamati alam sekitar. Kita akan pelajari ekosistem sawah, kata Bu Siska dengan penuh semangat. Siswa-siswa tampak antusias. Mereka segera bersiap, membawa buku catatan dan alat tulis. Setibanya di tepi sawah, Bu Siska meminta mereka memperhatikan lingkungan sekitar. Coba perhatikan baik-baik apa saja yang kalian lihat di sini, tanyanya. Kemudian siswa pun mulai menjawab, ada padi Bu, seru Dani. Ada belalang, tambah Siti. Saya melihat keong emas di parit Bu, kata Budi. Bu Siska tersenyum mengangguk. Bagus, sekarang mari kita diskusikan bagaimana makhluk hidup di sawah ini saling berhubungan. Bagaimana menurut kalian? Apakah keong emas itu baik atau buruk untuk tanaman padi? Siswa-siswi saling berdiskusi dan beberapa mulai mengingat informasi yang mereka pernah baca atau mereka pernah disampaikan oleh gurunya di kelas. Kemudian menjawab, keong emas itu hama Bu. Mereka makan daun muda padi, jawab Rina. Benar sekali. Lalu bagaimana cara petani mengatasi masalah ini tanpa merusak ekosistem? Tanya Bu Siska lagi. Beberapa siswa mulai berpikir keras. Kemudian ada yang menjawab, mungkin dengan mencari musuh alami keong emas Bu, seperti bebek, ujar Edu. Nah, kemudian tepat sekali, ada petani yang memanfaatkan bebek untuk mengendalikan populasi keong emas tanpa menggunakan pestisida. Ini merupakan contoh keseimbangan ekosistem, jelas Bu Siska. Kemudian setelah observasi, siswa diminta untuk mencatat temuan mereka dan membuat diagram rantai makanan berdasarkan ekosistem sawah. Kegiatan ini membuat mereka semakin memahami bagaimana setiap organisme memiliki peran dalam keseimbangan alam. Ketika kembali ke kelas, Bu Siska mengajak siswa untuk menyimpulkan hasil observasi mereka. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini, bahwa dalam ekosistem setiap makhluk hidup saling berhubungan dan memiliki peran masing-masing. Jawab salah satu siswanya, yaitu Siti. Betul, dengan memahami hubungan ini kita bisa lebih bijak dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, itu tadi cerita pembelajarannya Bu Siska. Menurut Bapak Ibu semua bagaimana pembelajaran Bu Siska kali ini? Halo, walaupun ini hujan ya, agak-agak ngantuk, tapi kita tetap jalan webinarnya. Bagaimana menurut Mbak Enjang? Sangat menyenangkan, apalagi Ya, terus? diajak terjun langsung ke sawah untuk mengamati ekosistem. Ya, kan tadi siswanya, mungkin kalau saya menjadi siswanya juga akan lebih tertarik pada pelajaran tersebut, lebih suka, dan terdapat umpan balik antara guru dan siswa. Betul, Mbak. Iya, betul sekali. Terima kasih, Mbak Enjang. Benar sekali ya.
Di sini Bu Siska menerapkan pembelajaran mendalam yang mana di tahap awal Bu Siska sudah memberikan konsep-konsep dalam tahap memahami, kemudian dalam mengaplikasi, Bu Siska langsung mengajak siswanya melihat langsung apa yang mereka pelajari. Jadi siswa merasakan langsung, melihat langsung apa yang akan mereka ketahui dan akhirnya mereka ketahui. Dan setelah itu Bu Siska juga merefleksi apa yang sudah didapat siswa, apa yang sudah dipelajari siswa pada hari ini. Kita azan lanjut atau istirahat sebentar? Istirahat Bu, ada azan. Bentar ya, azan. Ya Bu, istirahat dulu. Jeda dulu sebentar. Halo, Bu Titin. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Jadi, Bu Siska telah menerapkan pembelajarannya dengan mengimplementasikan pendekatan deep learning. Yang mana definisi dari deep learning adalah sebagai berikut. Kemarin sudah disampaikan bahwa pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan penciptaan suasana kelas belajar dalam proses belajaran kesadaran, bermakna, menggembirakan, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Kemarin sudah disampaikan, jadi kita baca sekilas saja. Kemudian yang tadi Pak Tommy menyampaikan pembelajaran secara surface learning, yaitu pemahaman di permukaan saja, sedangkan Bu Siska di deep learning. Berikut perbedaannya. Di deep learning itu fokus pemahaman konseptual, kemudian siswa terlibat aktif, terus siswa mempunyai motivasi dari diri sendiri untuk belajar, untuk mengetahui, bukan karena takut dengan gurunya, bukan karena takut dengan orang tuanya nanti tidak dapat nilai baik, tapi
dengan deep learning diharapkan siswa mempunyai kesadaran bahwa aku ingin tahu, aku ingin belajar begitu. Kemudian juga siswa mempunyai atau menggunakan keterampilan kognitif tingkat tingginya. Sedangkan yang belajar yang Pak Tommy tadi, yang hanya sekedar hafal, mengetahui tadi, pembelajaran beliau implementasikan yaitu service learning. Fokus hanya penghafalan, kemudian masih teacher center, jadi siswa itu tidak aktif, tidak dilibatkan secara langsung. Kemudian motivasinya masih ekstrinsik, masih dari luar, belajar karena biar dapat nilai bagus saja, belajar karena biar tidak dimarahi guru, belajar karena biar tidak dimarahi orang tua. Kemudian karena dia hanya fokus di penghafalan, akhirnya pemahamannya janggal. Nah, deep learning dan surface learning. Kira-kira apakah karena surface learning seperti ini, apakah surface learning itu tidak diperlukan? Apakah surface learning itu tidak diperlukan? Menurut jenengan gimana? Monggo Mbak Tia. Silakan Bu Tia. Geluduk Bu Titin. Iya. Maaf sebenarnya tadi kepencet, tapi saya akan berusaha menjawab dari. Ayo, jawab Mbak Tia. Surface learning. Perlu nggak sih surface learning itu? Rasa menurut ya, surface learning itu, tapi yang utama begitu Bu Titin. Ya. Oke. Gimana? Karena yang utama itu tadi ya, aduh ya Allah. Lebih utama tadi, lebih dari contoh-contoh yang diberikan Bu Titin tadi, yang tentang buku tadi, yang meeting. Iya. Berarti yang saya mencetak itu saya itu Mbak Titin. Oke, terima kasih jawabannya Bu Tia. Surface learning tetap diperlukan ya, karena itu tadi bahwa pembelajaran mendalam itu ada beberapa tahap pengalaman belajarnya. Pada tahap memahami, jelas surface learning ini kita terapkan, surface learning ini kita pakai. Tidak mungkin guru tiba-tiba langsung mengajak siswanya praktek tanpa menjelaskan konsep-konsep, tanpa siswa menguasai konsep-konsepnya. Begitu. Kemudian berikut manfaat pembelajaran mendalam. Kemarin pun sudah dijelaskan, kita baca sekilas saja bahwa manfaat pembelajaran mendalam atau deep learning itu meningkatkan motivasi belajar. Yang dimaksud motivasi belajar di sini tidak hanya dari luar ya, dengan pembelajaran mendalam ini diharapkan bahwa siswa mempunyai motivasi belajar dari dalam diri sendiri. Karena pengen tahu, karena ingin tahu dan ingin bisa. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, meningkatkan pemahaman konseptual, kemudian meningkatkan keterlibatan dan kepuasan belajar, dan juga mempersiapkan siswa untuk dunia nyata. Nah, di dalam pendekatan deep learning ini, dalam pendekatan pembelajaran mendalam, kita kenal dengan definisi profil lulusan. Kalau dulu di kurikulum Merdeka, ada profil pelajar Pancasila. Kalau di profil dimensi profil lulusan ini ada 8. Kalau kemarin di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila 6 ya, kalau nggak salah ya, ada 6. Berikut dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam, yaitu ada keimanan ketakwaan. Kemarin juga ada di profil pelajar Pancasila, kemudian kewargaan. Kalau kewargaan ini baru, kemudian kreativitas juga kemarin ada, kemarin pendirian ada. Nah, komunikasi ini mungkin di breakdown dari dulu itu bergotong royong ya, komunikasi dengan kolaborasi. Kemudian kesehatan, dan yang terakhir benar kritis juga kemarin ada dalam profil pelajar Pancasila. Dimensi-dimensi lulusan ini nantinya
akan kita gunakan dalam setiap pembelajaran, akan masuk ke dalam modul ajar, tapi tidak semua 8-8-nya. Seperti kemarin juga di profil pelajar Pancasila, kita bisa mengambil beberapa 2 atau 3 yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kita saat itu. Ibu Bapak, implementasi pendekatan mendalam dalam pembelajaran itu punya 3 prinsip: berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Seperti yang saya jelaskan kemarin dan sudah dijelaskan sama Bu Tati, berkesadaran itu yang bagaimana di sini yang berkesadaran tidak hanya siswanya, tapi juga gurunya, bahwa sadar kita akan mentransfer ilmu, jadi kita sadar bagaimana siswa kita, butuh apa siswa kita, sampai di mana siswa kita, kemudian bermakna, menggembirakan. Nah, menggembirakan di sini Bapak Ibu, dulu tuh saya mikirnya, mosok yo belajar kok disuruh menyenangkan terus, padahal kita sendiri waktu dulu disuruh belajar itu juga jenuhnya. Tapi di sini guru dikasih PR, bagaimana anak dalam mengikuti pembelajaran bisa merasa gembira atau setidaknya tertantang sehingga mereka antusias dalam pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum kita mengimplementasikan pendebatan mendalam dalam pembelajaran, ada beberapa hal atau strategi dalam mengaplikasikannya. Yang pertama adalah itu tadi, mengintegrasikan pendekatan mendalam ke dalam kurikulum. Jadi kita memasukkan atau mengaplikasikan pendekatan pembelajaran mendalam ini ke dalam kurikulum kita, ke dalam modul ajar kita. Kemudian juga optimalisasi peran guru. Nah, peran guru di sini nantinya hanya sebagai fasilitator. Seperti tadi kita akan melaksanakan pembelajaran secara student center, bukan teacher center. Jadi kita mengoptimalisasikan guru untuk menjadi fasilitator bagi siswanya. Kemudian penguatan ekosistem pendidikan. Kemarin juga sempat dibahas oleh Pak Tri Hermono bahwa ekosistem pendidikan itu tidak hanya guru dan sekolah saja yang bertanggung jawab atas pendidikan anak bangsa, itu tidak hanya guru, tidak hanya sekolah saja, tapi ada orang tua, ada masyarakat, ada dinas, bahkan media juga bertanggung jawab atas pendidikan anak bangsa kita. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan teknologi digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, karena perkembangan teknologi semakin pesat, semakin maju, ada pembaruan setiap hari, kita sebagai guru juga harus belajar tentang teknologi-teknologi yang ada, walaupun sekedarnya tidak pro juga tidak apa-apa, tapi setidaknya kita mencoba memasukkan teknologi digital, memperkenalkan teknologi digital kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, jadi saya baru sampai di tahap menyusun modul ajar, belum sampai mempraktikkan modul ajar tersebut ke dalam kelas saya. Rencananya modul ajar tersebut akan saya gunakan ketika penilaian atau supervisi dengan kepala sekolah saya nanti di tanggal 17. Jadi saya di sini akan sharing bagaimana saya membuat modul ajar dengan mudah dan cepat menggunakan AI, menggunakan ChatGPT. Saya rasa Bapak Ibu sudah familiar dengan nama atau istilah ChatGPT. Hal-hal yang diperhatikan dalam modul ajar dengan pendekatan mendalam, di sini yang pertama adalah komponen perangkat ajar. Bapak Ibu, kira-kira sepengetahuan jenengan komponen perangkat ajar yang harus ada apa saja di modul ajar itu? Halo. Halo, Biasanya Bu. Bapak Ibu kalau membuat modul ajar ada apa saja? Ada identitas TP. modul.
Modul. Ya. Ya, jadi ternyata itu sudah ada panduannya ya. Ketika saya mencari informasi, ternyata di ruang GTK di PMM itu sudah ada panduannya. Menampilkan layar double bisa nggak ya? Coba saya tampilkan di sini. Atau harus itu dulu, Mbak Isna? Nanti aja dicari di sana disebutkan bahwa komponen perangkat ajar minimum ya, itu ada modul ajar, itu ada tujuan pembelajaran selain identitas nih, selain informasi umum ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, kemudian rencana asesmen dan media pembelajarannya. Minimal ada itu. Itu bisa dilihat di ruang GTK. Di situ dijelaskan, dijabarkan di bawahnya secara rinci. Kemudian setelah ada komponen perangkat ajar, kemudian itu kita menentukan CP, capaian pembelajarannya. Kemudian kita tentukan tujuan pembelajarannya. Tidak berhenti di tujuan pembelajaran, kita breakdown lagi, kita cari esensial, kita cari indikator tujuan pembelajarannya apa yang akan kita sampaikan kepada anak. Kemudian itu tadi menentukan dimensi profil lulusan yang dipakai. Tadi ada 8, kita pilih beberapa yang sesuai atau masih berhubungan bisa dikaitkan dengan pembelajaran kita. Kemudian menentukan keberagaman sumber belajar. Sumber belajar tidak hanya melulu dari LKS, dari buku textbook, tapi bisa dengan sumber belajar yang lain. Kemudian kita juga mendesain aktivitasnya, aktivitas yang menantang, bermakna, sesuai pengalaman belajar tahapan tadi ya, memahami, mengaplikasi, kemudian merefleksi, sesuai pengalaman dan prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian yang terakhir menentukan kolaborasi apa yang akan kita lakukan, apakah sesama siswa atau kolaborasi dengan siswa di atasnya juga bisa. Lanjut. Nggak bisa dikisah. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menyusun modul ajar menggunakan ChatGPT yang saya rasa sudah familiar di kehidupan kita, nggih. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah punya akun GPT atau belum? Saya akan menunjukkan dulu hasil modul ajar saya yang saya buat dengan ChatGPT. Sebentar. Kok tidak bisa ya? Sebentar, tak minta bantuan Mbak Isna, tolong di-share-kan. Tak bantu itu Bu, buka chat GPT Bu. Tolong di-share-kan ini. Iya. Saya coba tampilkan kok tidak bisa. Coba ya Bu. Apa yang tadi harus tutup dulu? Jadi kalau kita pakai ini tuh
apa ya Bu, kayak kelihatan gitu loh Bu, apa nggak bisa ketutup semua. Susahnya kalau pakai Meet itu gitu Bu. ChatGPT. Apa internetku ya yang muter-muter? Iya Bu, Susah benar. ini. Ini juga muser-muser. Nah, Yang ini Bu ya, ChatGPT ini ya. Mbak Isna tolong di-share modul ajar saya coba. Oh, modul ajar sudah. Iya, koneksiku Oh, ini jelek baru ini. masuk Bu. Iya, tolong ditampilkan Mbak Isna. Ya, ya, sebentar Bu. Ini halaman saya hanya hitam gitu, nggak tampil, nggak kelihatan. Oh iya, iya. Ini saya downloadkan. Sudah tampilkan di situ. Ini lagi proses membuka. Ini Bu, kelihatan? Kelihatan Bu? Titin? Halo? Titin hilang? Kepental kah? Mungkin koneksi internetnya hilang nak Mbak. Kental dulu kena hujan. Iya, kena Iya, hujan mungkin. petir ini. Sinyalnya terganggu. Iya. Tadi kan apa petirnya jedar gitu. Jadi dari atas tadi hujannya ya, berarti dari suatu terus turun ke gua terus baru logo Wungu terakhir. Ya, ini Bu Titin sudah bergabung lagi bersama kita. Bu Titin, halo. Halo. Sepertinya masih terkendala ini sinyal. Halo Bu Titin. Nah, ini saya buka-buka dokumennya Bu Titin ya, sambil Bapak Ibu bisa. Tapi dia terlihat ya layar saya ya Bapak Ibu ya. Kelihatan ya? Tampak Mbak, kelihatan. Ya, ini dari Bu Titin. Jelas. Maaf, terkendala Ya, tuh nongol orangnya. sinyal. Oh iya nih Bu Titin. Nah, Masya Allah. Ya. Monggo Bu. Bisa Nah, dilanjutkan ini Bu. adalah RPP yang saya buat dengan AI. Cara men-scrollnya bagaimana ya? Nah, tolong di-scrollkan, Isna. Identitas seperti biasa, kemudian nah di sini kita masukkan kompetensi awal yang sudah dimiliki siswa, kemudian dimensi lulusan yang bisa kita kaitkan dengan mata pelajaran yang akan kita sampaikan, kemudian sarana prasarananya, kemudian scroll lagi ke bawah. Di sini sarana prasarananya ada buku, LCD, proyektor, juga saya masukkan game edukasi yaitu Wordwall. Kemudian kita tulis capaian pembelajarannya, tujuan belajar masih sama seperti kurang lebih seperti modul ajar yang lalu, cuma tadi di dimensinya tadi berbeda. Kemudian di sini saya tulis capaian belajarannya, tujuan belajarannya, kemudian kita breakdown indikator tujuan pembelajarannya apa saja. Jadi jelas target kita tuh jelas, apa yang akan dicapai anak tuh jelas di sini kalau kita
breakdown ke indikator tujuan belajarannya, tidak hanya kalau tujuan belajaran kan masih luas itu, masih luas, masih umum. Jadi kalau di indikator sudah jelas apa sih yang akan siswa kuasai setelah belajaran. Kemudian di scroll ke bawah lagi, Mbak Isna. Nah, pembuka seperti biasa. Nah, di dalam pembelajaran deep learning, di situ ada prinsipnya, ada mindful, meaningful, joyful. Nah, setelah saya mencari beberapa sumber referensi bahwa tidak harus urut ya, tidak harus berkesadaran dulu, meaningful dulu, baru joyful, tidak, tapi kita bisa memasukkan tahapan itu di mana dibutuhkan. Nah, di sini, di depan sini kita masukkan joyful dulu, guru menyapa dengan memberikan ice breaking, membangun semangat, memotivasi siswa. Di situ ada unsur joyful di situ. Kemudian kita memberikan pertanyaan pemantik. Nah, di sini penting. Pertanyaan pemantik yang sekiranya berhubungan langsung atau dirasakan, dialami oleh anak. Di sini karena saya guru kelas 1, maka saya contohkan ada permen, pensil, seperti itu yang saya gunakan. Kemudian di scroll lagi, Mbak Isna, di kegiatan inti ada 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, kemudian scroll lagi. Nah, di tahap mengaplikasi, atas lagi, Mbak Isna. Di tahap mengaplikasi ini, saya memberikan asesmennya itu berupa soal yang sudah saya masukkan ke dalam game edukasi Wordwall. Di situ kalau nanti saya akan share contoh modul ajar saya, nanti bisa diklik contoh asesmen yang saya berikan. Kemudian di tahapan pengalaman belajar selanjutnya itu merefleksi. Dan terakhir penutup, lanjut ke di sini ada KKTP atau biasa kita sebut dulu itu rubrik penilaian. Di situ ada rubrik penilaiannya, kurang itu bagaimana, cukup dan baik, sangat baik itu bagaimana, terus soal asesmen. Nah, asesmen ini yang saya buat dengan Wordwall. Biasanya kan hanya seperti ini dikasihkan ke anak, akhirnya mungkin anak tidak begitu tertarik. Nah, dengan Wordwall harapan saya anak akan lebih tertarik. Nah, sekarang tolong bukakan ChatGPT, Mbak Isna. Bagaimana cara membuat modul ajar ini dengan ChatGPT? Tolong dibukakan, ditampilkan chat. Ini saya bukakan ChatGPT, Bu. Ya. Ini ya. Oke. Nah, saya rasa semua sudah punya akun ChatGPT ya. Kalau belum pun mudah mendapatkan akun ChatGPT, tinggal kita ketik ChatGPT, kemudian kita sign up atau daftar, kemudian kita continue dengan akun Google, atau kalau bahasa Indonesia ya lanjutkan dengan akun Google. Nah, di sini kalau kita belum punya, tinggal buka halamannya, kemudian kita tinggal menggunakan akun yang sudah ada, tidak perlu mengisi nama, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita punya akun, Ini saya baru daftar, Bu. Ya, saya sendiri di akun itu, di akun email yang lain. Oke. Oke. Nah, setelah kita punya akun ini, kita akan siap membuat modul ajar. Yang pertama harus kita tentukan tadi tujuan pembelajaran yang akan kita pakai itu apa. Nah, kita dari tujuan pembelajaran itu kita akan menentukan indikator pembelajarannya dulu. Kita bisa menuliskan prompt di ChatGPT. Prompt itu kalimat perintah atau permintaan. Tolong
buatkan saya indikator dari tujuan pembelajaran apa gitu ya. Bisa apa saja, IPA tentang Ini Bu, ya bisa. Terus kita klik enter. klik enter, iya, klik enter. Nah, ChatGPT akan memberikan kita indikator-indikator pembelajarannya. Nah, di situ kita dapat berapa itu? 7. Nah, 7. dari 7 indikator itu, apakah kita sebagai guru akan menyampaikan semua? Itu yang memutuskan gurunya. Terus kemudian akan dijadikan berapa pertemuan, itu juga terserah kita. Nah, kalau kita sudah mempunyai indikator, kita tinggal membagi atau merancang pembelajarannya. Kita bisa memasukkan seperti ini. Tolong buatkan saya kegiatan pembelajaran dari, kalau kita pakai semua ya kita tulis 7 indikator di atas. Menjadi, kita menginginkan berapa pertemuan, 3 atau 4, terserah, contoh 2 ya, bisa 2 pertemuan. Enter Bu. Belum, kita kasih itunya lagi, titik. Pertemuan pertama, indikator berapa yang mau kita gunakan? Contoh 1 sampai 4. Pertemuan kedua 5 sampai 7. Titik. Setiap pertemuan terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan kegiatan penutup. Seperti ini ya. Nah, kita lanjut lagi untuk kegiatan inti terdiri dari 3 tahap, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Kemudian di enter. Terus di enter. Aduh, Apa ini Bu? koneksiku hilang lagi, ya Allah. Ini nggak kelihatan lagi. Wah, ini langsung ini Bu, keluar semua. Sudah bisa lagi. Nah, di situ sudah mulai keluar dari kegiatan awal sampai penutup. Ya, berarti dia itu kayak mau bagus, maksudnya kita hasilnya dari ChatGPT bagus tuh ketika ini ya Bu ya, promnya kita jelas. Jelas apa enggak? Oh iya. Ya, kalau hanya kita ngetikkan buatkan modul ajar tentang ini gitu, yuk dia sesukanya akhirnya. Tapi kalau kita promnya jelas, ada batasan-batasannya, nggak buatnya sesuai keinginan kita. Nah, setelah langkah-langkah sudah ada, kemudian tinggal asesmennya, iya kan? Nah, yuk kita buat asesmennya. Kita ketikkan di situ, buatkan asesmen pembelajaran yang terdiri dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yang terdiri dari kriteria ketercapaian
tujuan pembelajaran dengan kategori cukup, baik, kurang dulu ya, maaf, kurang, Kategori cukup, kurang dulu, kurang, cukup, baik, kurang, dan sangat baik, cukup, baik, baik. dan sangat baik. Enter, Bu. Belum, dengan menggunakan indikator di atas. Titik. Titik. Juga buatkan saya soal masing-masing indikator terbanyak sesuai yang kita inginkan. Kalau 5 ya 5, kalau 10 ya 10 gitu. Banyak 10 gitu ya. Ya, terus kita enter. Oh, keluarnya tabel. Iya, bentuknya tabel. Kita tidak perlu buat kotak-kotakan, tidak perlu. Iya, tidak perlu ini apa? Sangat mudah. Merangkai kata-kata langsung klik klik klik. Maksimal 15 menit kita sudah punya modul ajar. Betul, menyenangkan sekali. Rubrik penilaiannya. Bahkan kita bisa meminta dia untuk membuatkan kita analisis penilaiannya juga. Saya sudah pernah mempraktekkan kemarin membuat analisis penilaian dari ChatGPT. Nah, untuk asesmen itu tidak melulu soal ya. Kita juga bisa meminta AI ChatGPT ini untuk membuatkan kita ide-ide project. Kita menyesuaikan kembali ke gurunya tadi butuhnya apa. Kalau project ya kita minta tolong buatkan project, asesmen project dari indikator pembelajaran di atas. Itu juga akan keluar ide-ide projectnya apa saja. Sesuai indikator di atas. Di project untuk assessment sesuai indikator Di atas. Dia akan keluar itu. Oh iya. Iya. Jadi kayak kegiatannya anak nih suruh ngapain gitu ya, Bu ya. Iya. Sangat jelas dan memudahkan kita di situ. Jadi nggak harus belajar peta-peta adalah enggak. Terus bagian-bagian peta ini gitu. Iya, betul sekali. Nah, dari sini kita tinggal copy paste ke Word atau kalau mau ke Canva silakan Canva. Tinggal nyusun itu, tinggal ngasih informasi umum seperti nama sekolah dan lain sebagainya. Iya. Ini udah ada kriterianya juga loh, Bu. Udah dikasih kriterianya juga nih. Kriteria asesmennya. Iya, sangat jelas di situ. Kalau kurang puas tinggal kita menambahkan prompt yang kita inginkan. Kalau kata agak pas ini, aku ingin lebih begini, jadi tinggal menambahkan sedikit. Waktunya sudah bisa. Sekali, Bu. Oke. Itu. Iya, Bu, ini mau sampai jam berapa, Bu? Udah 12:30 ternyata, Bu, nggak kerasa. Oke. Ya. Kita cukupkan sampai di sini atau kita mau lanjut? Bagaimana Bapak Ibu? Ngantuk. Ojo ngantuk apa dijak praktek kok ngantuk loh. Iya. Bu, ini masalah ini cukup. Setelah ini masih ada materi lagi, Bu, atau sudah? Sudah. Di situ saya di sini share cara membuat modul ajar yang mudah dan cepat karena nantinya mungkin ada ya di internet beredar, nantinya akan beredar banyak, tapi setidaknya kalau kita berusaha membuat modul ajar sendiri dengan menyesuaikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, setidaknya kita ini buat diri sendiri gitu. Berarti kan aku pas sesi foto kok berarti ngono. Berarti ini materi dari Bu Titin. Sudah nggih, Bu? Iya. Iya.
Baik Bapak Ibu, nih materinya tuh menarik tadi dari Bu Titin sudah sampai praktek kita membuat modul ajar secara cepat, ringkas dan mantap gitu kan. Kita tinggal ini menyeleksi apakah itu betul atau tidak atau kita butuhkan atau tidak. Iya, betul. Tetap kita yang harus memfilter ya, kita tidak langsung pakai, kita tidak bisa, tapi setidaknya kita sangat terbantu. Iya, sangat terbantu sekali tuh, Bu. Jadi itu kita anggap sebagai teman nurhani kita, guru-guru. Iya, sebagai teman ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Bu Titin lewat raise hand bisa atau bisa menulis di kolom chat. Untuk sesi ini saya buka 3 pertanyaan nggih. Monggo Bapak Ibu yang bertanya Di silahkan. kolom komentar ada Bu Yunan yang sudah bertanya. Layar nggak usah Pak. Langsung ditanggapi saja ya. nggih, monggo Bu Yunan. Oke. Bu Yunan bertanya apakah dapat saat modul ajar tersebut diterapkan dalam kelas, apakah dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan? Kemudian yang kedua, kendala apa yang mungkin akan muncul? Nah, ketika sebelum kita merencanakan sebuah modul ajar, tentunya kita observasi dulu siswa kita. Tujuan pembelajaran kita apa, kemudian tadi kita jabarkan ke indikatornya ada berapa tadi. Setelah melihat siswa kita kemampuannya begitu, kira-kira indikator tadi akan tercapai dalam berapa pertemuan ya? Akan dikuasai dalam berapa pertemuan ya? Baru kita menyusun modul ajar. Dalam kita menyusun, kita harapkan bahwa modul ajar itu akan selesai tepat waktu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pasti akan ada saja kendala itu ada. Apalagi seperti saya di kelas 1, itu ada saja. Jadi satu modul tidak selesai sehari. Bisa karena memang materi ajarnya sulit bagi anak, atau mungkin ada kejadian-kejadian di luar rencana seperti tiba-tiba ada yang bertengkar. Otomatis itu memakan waktu, mengurangi waktu. Nah, itu juga termasuk kendala yang menyebabkan modul ajar kita, target kita tadi tidak tercapai, tidak selesai. Tapi itu pun tidak apa-apa, kita bisa lanjutkan, kita bisa atasi, atau kita pasti guru punya trik lah bagaimana melanjutkan materi yang belum selesai itu di kemudian harinya. Gitu. Monggo ada pertanyaan lain? Monggo Bu Yunan, sudah cukup jawaban dari Bu Titin? Oh iya, udah nggih, kayaknya kok tidak ada balasan lagi. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain silahkan bisa bertanya. Kalau enggak saya Bu, saya mau nanya Bu. Oh iya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ya. Kita sharing ya. Nggih. Kalau menurut Bu Titin sendiri, ketika pembelajaran itu berhasil dengan deep learning tadi itu kondisinya bagaimana ya Bu? Anak-anak itu seperti apa? Kadang gini, saya tuh mikir, saya udah berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan ya, menyenangkan. Anak tak suruh praktek, terus ada asesmen, ya, dan seterusnya itu. Nah, masalahnya adalah ketika saya anggap itu berhasil ya Bu ya, pembelajaran saya berhasil tercapai gitu ya Bu. Tapi suatu ketika dibalenin ya Bu, misalkan untuk ya itulah tes tengah semester atau tes akhir semester gitu ya, tes tengah semester itu mereka jawabannya lupa Bu, ya Allah gitu kan. Ya, seperti apa Bu kalau menurut Bu Titin sendiri tuh pembelajaran deep learning yang berhasil itu seperti apa? Nah, memang kita sebagai guru kan merencanakan pembelajaran sebaik-baiknya. Termasuk tadi mengajak siswa terlibat langsung begitu kan ya, mempraktekkan dengan harapan bahwa itu akan tertanam, bahwa itu akan membekas, akan teringat oleh siswa sampai long term gitu ya, sampai lama gitu. Tapi memang banyak kejadian
anak-anak itu lupa dengan pembelajaran kita. Tapi setidaknya kita walaupun begitu terus kita nggak boleh berpikiran gini, wong wis tak usahani ngono juga, tetap aja lali gitu. Kita tidak boleh berpikiran negatif seperti itu. Tetap kita optimis bahwa dengan pembelajaran yang menyenangkan, mendalam, anak-anak ini akan berdampak dengan anak. Sedangkan ada kendala seperti itu, ya itu akan menjadi refleksi kita. Berarti di bagian mana ya yang harus saya tambahkan, di bagian mana ya harus kita ubah. Mungkin kok seperti itu, Bisna. Baik, berarti kita sebagai guru ya jangan berputus asa ya, harus tetap semangat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu. Ini ada Bu dari Pak Sang di kolom komentar. Apa dampak positif yang terjadi jika deep learning diterapkan? Nah, dampak positifnya jika deep learning diterapkan, yang jelas di sini yang masih saya ingat adalah, yang menurut saya paling penting adalah siswa mempunyai kesadaran untuk belajar dari dirinya sendiri, punya keinginan, punya motivasi untuk ingin tahu karena ingin tahu, karena saya pengen tahu, iku apa ya, api, oh ternyata ngono, siswa bisa merasa seperti itu. Nah itu dampak yang bagi saya paling dampak positif bagi saya paling penting. Siswa sadar bahwa saya ingin belajar, saya ingin tahu itu. Bagi saya itu, Pak Santoso. Selain tadi manfaatnya sudah saya jelaskan pada saya tadi, bisa membuat anak mengetahui hal lebih dalam dan lain sebagainya. Tapi bagi saya yang terpenting adalah itu, motivasi diri ini loh. Anak-anak itu pada sering di pagi hari gitu saya tanya, saya belajar, tujuan belajar sekolah apa, belajar, gitu kan. Tapi nanti itu 2 menit kemudian berubah. Seperti itu Pak Santoso. Sudah Pak, cukup? Oke. Sudah 3 pertanyaan. Cukup nggih Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab kali ini. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu silakan Bu Titin bisa memberikan closing statement-nya berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih atas waktu teman-teman, kesediaan teman-teman meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini. Closing statement saya pantun, Bisna. Belajar, berlayar perahu di pagi cerah. Angin bertiup membawa harapan. Guru belajar tanpa lelah, membimbing anak menuju masa depan. Petik melatih di taman sari, harumnya semerbak menawan hati. Ilmu guru terus diasah setiap hari, agar generasi cemerlang menapaki bumi. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bu Titin atas materinya hari ini, dan sangat luar biasa sekali tadi dari Bu Titin tentang tadi ada deep learning, terus cara membuat modul ajarnya juga kita praktek langsung. Untuk selanjutnya nih Bapak Ibu, sebelum nanti pada ini kabur duluan ya. Oh, ada Bu Erna. Pripun Bu Erna? Oh, enggak jadi. Ya, sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya dan sebelum Bapak Ibu ini kok kabur semua ini, ya ini kita ada foto bersama dulu, nggih. Monggo Bapak Ibu bisa di on cam, ya, di kameranya diaktifkan. Kita persiapan untuk foto bersama. Sudah siap? Bu Arifah Raketo. Bu Arifah. Iya, silakan dipersiapkan on cam semua sebelum ini kabur semua. Jangan kabur dulu ya, nanti ada door prize-nya Bapak Ibu ya. Oh, nggak ada, siap. Ya, sampun. Ya, kita senyum, episode 1, 2, 3.
Iya. Ayo, tangan di atas ya, betul. Yo, jempol ke atas. Jempolnya 2. 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Acara yang terakhir kita ada door prize, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Adik Lia. Kepada Ibu Adik Lia, kami persilakan. Monggo. Ibu adik. Ibu Adik Lia. Ibu adik. Mic-nya Bu. Mic-nya belum di-on kan, Bu? Salah. Belum ada suaranya. Belum ada suaranya, Bu. Belum ada suaranya. Halo, Bu Adik Lia. Ayo, selak buko. Barantan mau tak ada. Suaranya nggak ada, Ibu. Keluar aja masuk lagi, Mbak Lia. Keluar aja masuk lagi, nanti atur ulang lagi. Halo. Ya, biar masuk lagi, Mbak. Oh, biar masuk lagi ya. Ya, mungkin ya ini apa kalau jaringan tuh ya kendalanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi apa sinyalnya itu keluar masuk, terus tadi ada yang terpental masuk lagi. Kalian Bapak. Jam piro? Piye telepon apa? Ini kalau Bapak Ibu pulangnya sampai jam berapa ya ini ya? Biasanya sampai 1:30 kah? Yo, jam 2. Oh, jam 2. Pak Sal jam 2, Masya Allah. Yo, lanang langka saiki kok. Di lanang aku tok iki. Enggak balik-balik malah Dek Lia. Iya. Wedi ra diter iki. Sama kok, tadi aku juga ngeblank beberapa kali kok. Oh iya. Ya ini ini Bapak Ibu saya mendapatkan mandat dari Bu Adik Lia. Oke. Mbak enggak bisa masuk susah. Ya, ini door prize-nya itu buat yang tiga orang yang bertanya tadi, saya tidak dapat. Selamat. Iya, dari Bu Yuna, dari SD 21, terus saya, terus nanti Pak San dari SD Taman Sari 2. Terus lah. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sudah membersamai kami sampai siap-siap ngono. sampai di akhir kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah rangkaian webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu dan terus semangat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat kepada kita dan kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.